200 juta dikali 25%. Berapa ini? Boleh minta kalkulator ini, teman-teman? Rp200 juta. 200 juta. Atau kita buat kelompok 1 aja lah. Karena ini kan 8 tahun kita, ini kan 8 ya. Agak lebih lama nanti. Ini kelompok 1 aja lah yang 4 tahun ya. Kelompok 1, ini katakan 80 juta ya. Kelompok 1, ini berarti 50%. Biar kita nggak ngitungnya ke bawah banyak tadi kan. Nah, 50% kan. Tarifnya 50%. Nah, 80 juta dikali 50%. Sama dengan 80 ya teman ya. Sama dengan 40 juta. Tahun pertama, dia boleh mensusutkan 40 juta. Nilai sisanya berapa? Nilai sisa buku kan sama dengan 80 dikurang 40. Benar ya? Sama dengan 40 juta. 40 juta. Ini tahun pertama. Tahun kedua, bagaimana penghitungannya? Tahun 2. Sama dengan nilai sisa buku, nilai sisa, NS itu nilai sisa, which is 40 juta, dikalikan dengan persentasenya, 50 juta. Sama dengan 20 juta. Di tahun ketiga berapa? Kita lihat dulu nilai sisa sama dengan 20 juta. Sehingga tahun ketiga sama dengan 20 juta nilai sisa dikalikan dengan 50%. 50% sama dengan 10 juta. Nah, yang membedakan saldo menurun sama garis lurus adalah ketika masa manfaatnya di tahun terakhir. Ini kan masa manfaatnya 4 tahun ya. Ya, bagaimana di tahun keempat ya, maka atau di tahun terakhir, maka dia disusutkan sekaligus semuanya. Bukan 10 juta dikali 50%. Bukan. Berapapun hasil akhirnya di tahun terakhir itu langsung disusutkan sekaligus. Berarti apa? Disusutkan sekaligus. Susutkan sekaligus. Sekaligus. Berarti yang disusutkan adalah 10 juta. Walaupun ini kan bulat nih. Kalau keriting-keriting gimana angkanya? Sekaligus. Semuanya disusutkan. Ya, itulah bedanya kalau menggunakan garis lurus sama saldo menurun. Kalau garis lurus udah pasti habis dia. Misalnya ini kelompok 1, 80 juta. 80 juta ini misalnya kelompok 1, masa manfaatnya jadi tadi berubah jadi 4 tahun. 4 tahun gitu ya. Persentase 50. Nah, langsung habis. Pasti di tahun keempat habis. Atau kelompok 2 pasti di tahun ke-8 habis. Tapi kalau saldo menurun pasti ada sisanya. Karena dia dikalikan dengan persentase penyusutannya sesuai dengan tahun kelompok barangnya gitu ya, sehingga di tahun terakhir kuncinya adalah disusutkan sekaligus. Ada pertanyaan sampai di sini teman-teman? Silakan ya. Jadi cara nyarinya adalah harga aktiva, nilai perolehan aktiva tetapnya dikalikan persentasenya, 50 kalau dia kelompok 1, 25 kalau dia kelompok 2, 12,5 kalau kelompok 3, kalau kelompok 4 10%. Ya, tapi di tahun terakhir itu dibabat habis untuk disusutkan. Clear, teman-teman? Clear ya, Ibu Tere? Clear Ibu Tere? Ya Pak, oke Pak. Ya, siap. Ya, kita lanjut ya teman-teman ya. Jadi gitu bedanya. Nah, sekarang kita masuk ke berikutnya. Kita bicara inventory. Persediaan. Bagaimana gitu ya. Jadi, kalau dia
persediaannya itu kan penilaiannya berdasarkan cost atau market mana yang lebih rendah gitu ya. Mana yang paling rendah, Comwell gitu. Nah, kemudian inventory costing itu FIFO, LIFO, sama average. Kalau FIFO adalah first in first out. Yang duluan masuk itu yang duluan keluar. Kalau LIFO last in first out. Yang terakhir masuk itu yang pertama keluar. Kalau average artinya dirata-ratakan. Nah, contohnya bagaimana? Nah, kita misalnya contohnya yang average dulu. Ya, kalau persediaan barangnya awal adalah dengan kuantiti 100, harganya adalah 9 rupiah. Oke, kuantiti 100 harganya 9 rupiah. Berapa COGS-nya? 0. Ya, sementara ending inventory-nya 100 dikali 9. Nah, sama dengan 900. Itu pembelian pertama. Oke. Pembelian kedua dia beli lagi harganya 100. Per biji dijual dia beli 12 rupiah. Masih 0 dia, belum ada penjualan. Oke. Nah, inventory akhirnya 200 dikali 10,5. Kenapa 10,5? Adalah 9 ditambah 12 dibagi 2. Ya, sama dengan 10,5. Sehingga ending inventory-nya 2.100. Kemudian dia beli lagi yang ketiga 100 dengan harga 11,25. Ya, 300 jumlah totalnya 1, 2, 3, 300. Setiap harganya adalah 10,7. Dari mana? Dari sini. Dibagi 3. Sama dengan 10,75. Sehingga ending inventory-nya adalah 3225. Ketika dia melakukan penjualan, ya, ini contohnya 100 supaya mempermudah. Tapi kalau Pak, gimana kalau dia menjual 5? Ya sama, pakai nilai rata-ratanya. Ini. Ya, kalau dia jual 100, maka 100 dikali 10,75. Sama dengan 1075. Persediaan akhir 200 dikali 1075, 2150. Jual lagi dia 10. 100 dikali 1075, 1075. Sehingga persediaan akhir adalah 1075. Itulah mekanisme rata-rata. Oke. Nah, kalau first in first out adalah yang pertama masuk itu adalah yang pertama keluar. Ketika persediaan awal dia membeli dengan harga 9, kuantitinya 100, maka ending inventory-nya adalah 900. 9 kali 100. Ketika dilakukan pembelian lagi dengan harga 12, maka ada bagian persediaan yang dengan harga 9, ada bagian yang 12. Nah, ini contoh aja, kalau teman-teman beli 400 berarti sini 400 gitu ya. Jadi ada bagian yang 12, ada bagian yang 9. Kalau dia beli lagi 100 dengan harga baru, maka masing-masing beda. Bagaimana kalau dia menjualnya? Kalau menjualnya adalah harga yang pertama tadi. Nih. Ya, dia jual dengan harga 9. Maka sisanya adalah 100 unit dengan 100 pieces dengan 12, 100 pieces dengan 11,25. Dia jual lagi 100 di harga yang kedua. Sehingga yang tersisa persediaan dengan 100 dengan harga yang terakhir. First in, first out. Yang pertama masuk adalah yang pertama dijual. Terakhir adalah LIFO. Ya, ini tidak diperkenankan kalau secara fiskal. Kebalikannya adalah gimana? Ya, kalau misalnya dia 9 dengan harga pertama, maka ketika dia menjual pertama kali, itu bukan dengan harga 9,
Tapi harga 9-nya itu nanti yang terakhir. Jadi yang pertama keluar adalah harga yang terakhir justru. Di situ bedanya. Jadi ketika dia melakukan penjualan, bukan harga yang pertama, tapi harga 11,25. Gitu ya teman-temannya. Itulah penyusutan. Nah, kemudian kita bicara biaya bunga. Ya. Bagaimana pembebanan biaya bunga? Ini aturan-aturan yang khusus ya. Biaya bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang merupakan biaya yang dapat dikurangkan. Biaya bunga pinjaman selama masa konsumsi suatu aset merupakan komponen biaya yang langsung atas harga pokok atau harga perolehan aset yang bersangkutan. Nah, pengaturan pajak terkait biaya bunga adalah ada beberapa hal. Pertama adalah kita bicara rasio dulu. Rasio utang terhadap modal. Karena apa Pak kok nggak nyambung? Bunga kok bicara rasio utang terhadap modal? Nah, karena utang itu kan larinya ke sini nih. Gitu ya, bunga gitu ya. Nah, secara pajak diatur begini. Saya tanya misalnya, Mas Ihsan punya usaha. Mas Ihsan punya usaha. Kemudian usahanya bagus, maju. Ya, tapi di suatu jalan tuh agak-agak butuh modal, seret dia. Karena kondisi pandemi misalnya kan mengakibatkan penjualannya drop, menurun. Butuh dana. Kemudian ada perusahaan lain, Mbak Dian Karisma misal. Atau Mbak Dita Apsari misal. Ya. Modal perusahaan Mas Ihsan tadi tinggal katakanlah contoh 2 miliar. Ya. Kira-kira Mbak Dita ya, itu kalau minjemin 10 miliar bisa nggak? Boleh nggak? Nggak. Boleh aja. Tidak. Mbak Dita minjemin 10 miliar. Mm-mm. Kenapa, Bu? Enggak cukup, Pak. Nggak cukup gitu ya. Maksudnya ini duit Mbak Ditanya ada. Duit Mbak Ditanya ada. Cukup duitnya ada. Duitnya 10 miliar ada. Mm. Mas Ihsan butuh nih untuk mengenjot produksinya lagi karena pandemi udah berakhir. Jualannya laku nih sebenarnya. Tapi total nilai modalnya itu tinggal 2 miliar. Iya bisa, Pak. Bisa. Iya. Ya, bisa. Kenapa? Karena ini bisnis lagi-lagi, bisnis to bisnis. Ya terserah ada yang mau ngasih, ya silahkan aja gitu ya. Misalnya kan ada juga, misalnya ada dunia usaha yang kira-kira prospek gitu ya. Misalnya kapitalisasi ini misalnya. Kapitalisasi misalnya apa ya? Kayak apa namanya? Startup itu. Modalnya mungkin kecil, tapi nilai kapitalisasinya kan gede banget tuh. Karena apa? Dia prospek misalnya. Orang ada yang mau ngasih, invest bisa nggak dilarang. Yang dilarang oleh pajak apa? Yang dilarang adalah pembebanan biaya bunganya, diatur. Jadi minjamnya, kalau ada yang mau minjam, ya secara kalkulasi hitung-hitungan, ini bahaya nih. Misalnya Mbak Dita, ini punya resiko tinggi nih untuk minjemin ke Mas Ihsan. Kalau gagal bayar gimana? Tinggal 2 miliar loh ininya gitu ya misalnya. Ada potensi risiko. Kalau dalam dunia bisnis ini potensi risiko besar. Tapi dilarang nggak? Enggak. Boleh. Nah, bagaimana secara pajak? Yang diatur adalah pembebanan biaya bunga. Berapa yang diatur? Namanya DER. Ya. Debt to equity ratio. Rasio utang terhadap modal. Ya. Jadi, berapa diatur? Adalah 4:1. Artinya, kalau misalnya modalnya adalah 2 miliar, modal 2 miliar, maka berapa maksimalnya boleh utang? Teman-teman, berapa? 0,5. Hah? Modalnya 4 miliar, berapa boleh utang?
Berarti 4 kali 2. Rasio utang, ini kan debt to equity, modal. Jadi 4 banding 1. Jadi 4-nya, kalau dia punya 1 modalnya, dia boleh pinjam 4. Boleh nggak dia pinjam lebih besar? Tadi boleh. Tapi ini terkait biaya bunganya. Pembebanan biaya bunga. Biaya bunga. Artinya, biaya bunga adalah biaya senilai 4 ini. Begitu misalnya. Jadi contohnya gimana? Misalnya gini. Tadi kan 2 dikali 4 kan 8 miliar misalnya. Boleh pinjam